Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Bram. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Bu Tiara, Iya hari ini Pak. akan ada sesi coaching antara Ibu dengan coachingnya. Nah, namun sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, Iya Pak. sebelumnya nanti ada tiga kompetensi yang akan dicapai dalam coaching ini, yaitu perhatian penuh, mendengarkan, dan yang terakhir membuat pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi semua kompetensi yang akan dilakukan dalam sesi coaching ini. Nah, Iya dalam Pak. sesi coaching ini ada prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan. Nanti akan saya tanyakan lagi setelah melakukan observasi ya Bu Tiara ya. Iya baik Pak. Nah, namun sebelumnya akan ada yang ingin saya tanyakan dulu ke Bu Tiara Iya Pak. sebelum melakukan observasi. Yang pertama, apa kompetensi eh, coaching yang ingin dikembangkan Bu Tiara selama pelaksanaan coaching? Iya. Baik Bapak, saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yang 3 poin itu. Yang pertama dari mulai Iya. kehadiran penuh. Yang kedua adalah menjadi pendengar aktif untuk coach saya. Dan yang ketiga adalah Ya. mengajukan pertanyaan berbobot sehingga membantu coach saya agar dia mampu untuk mendapatkan ide agar mendapatkan Mhm. solusi yang terbaik untuk dirinya begitu Bapak. Ya, mudah-mudahan tercapai semua apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tiara. Yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi yang spesifik mana yang ingin diobservasi dalam proses coaching ini. Ya baik Pak. Dari ketiga kompetensi inti tadi, sepertinya untuk kehadiran penuh dan mendengarkan aktif sudah bisa saya kembangkan Pak. Tapi untuk di poin 3 tentang pengajuan pertanyaan Ya. berbobot ini perlu saya kembangkan dan perlu latihan lebih banyak Pak agar bisa menggiring coach saya Ya. mendapatkan ide untuk dirinya agar bisa menemukan solusi yang tepat begitu Pak. Baik, berarti untuk apa kompetensi spesifik ini adalah pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya Nah, betul yang Pak. terakhir yang ingin saya tanyakan adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Tiara. Apa Iya. indikator yang ketercapaiannya, Bu? Ya, baik Pak. Untuk indikatornya saya ingin menerapkan teknik tirta begitu Pak. Dari mulai tujuan, bagaimana caranya menggiring coach mendapatkan tujuannya selama proses coaching atau proses percakapan nanti. Kemudian saya juga harus mengidentifikasi apa-apa saja yang bisa menggiring coach saya untuk menemukan Hmm? solusinya. Kemudian saya juga harus membantu coach saya dalam membuat rencana aksi yang bisa dia Iya. lakukan step by stepnya agar masalah yang dia hadapi ini bisa dia selesaikan dengan baik, yakni dengan solusi terbaik yang dia buat. Kemudian di poin komitmen dan tanggung jawab pun saya berharap coach saya dapat melakukan atau eh, apa namanya melakukan rencana aksinya dengan baik sehingga permasalahan yang dia hadapi dapat terselesaikan begitu Bapak. Baik, Bu. Itu adalah yang ingin dicapai oleh Bu Tiara. Semoga berhasil ya, Bu, Ya selama proses Pak. coaching. Ya Nah, Pak, nanti terima kasih. akan dilaksanakan observasi selama Ibu melaksanakan proses coaching. Ya Pak. Dan mungkin nanti saya akan hubungi lagi Ibu setelah pelaksanaan coaching untuk melakukan evaluasi seperti itu ya Bu. Ya Pak, baik terima kasih Pak. Ya, ya. Selamat melaksanakan coaching ya Bu. Semoga sukses ya Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi Budai. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Maaf ya, saya mengganggu waktunya nih. Gak apa-apa, kebetulan saya lagi luang ini. Ada yang Alhamdulillah ingin ya, diceritakan Budai? Bu. Ya, Bu, saya mau cerita. Kayaknya saya butuh Bu Tiara nih untuk melakukan coaching, Bu. Oke, kira-kira apa nih yang Budai harapkan dari obrolan kita? Gini, Bu, saya berharap nih saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dalam proses pembelajaran saya di kelas, Bu. Mhm. Oke, Hmm. Budai pengennya kondisi murid-muridnya seperti apa? Ini Bu, saya itu punya masalah nih Bu. Jadi akhir-akhir ini saya kan sering melakukan pembelajaran diskusi gitu ya Bu, Ya, kelompok, kerja kelompok. Nah biasanya di akhir diskusi itu kan suka ada presentasi kelompok ya Bu. iya Nah pada betul. saat presentasi itu, aduh susah sekali ngajak anak untuk berpartisipasi aktif, Bu. Jadi paling ya hanya anak itu saja yang mau presentasi ke depan. Kalau yang lainnya susah dengan Mhm. alasan nggak percaya diri, malu, begitu, Bu. Tetapi padahal saya Oke. menginginkan anak-anak itu ya punya keberanian, punya kepercayaan diri untuk bisa tampil berkomunikasi di depan. Jadi saya ingin saya bisa meningkatkan kepercayaan diri anak gitu, Bu, terlebih khususnya dalam berkomunikasi. Oke, jadi Budai ini punya masalah begitu ya? Bagaimana cara Ya, mengembangkan keterampilan komunikasi dari siswa-siswanya begitu ya Budai? Oke, Budai kira-kira nih ya apa saja gitu, yang Bu. sudah Budai lakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dari siswa-siswinya? Saya sudah membiasakan anak dalam pembiasaan untuk membaca buku, mereview Mhm. buku, yang tujuannya sebetulnya untuk memperkaya kosakata mereka, begitu Bu. Tapi Oke. ternyata itu saya rasa masih kurang. Mungkin iya betul, dia sudah mulai banyak kosakatanya, tapi pada Ya. saat dia tampil di depannya itu belum muncul rasa Oke. keberaniannya, begitu Bu. Saya juga sudah mulai meminta anak untuk lebih sering mengemukakan pendapatnya Bu Mhm. di depan kelas. Jadi tidak dalam bentuk menjawab pertanyaan yang rumit begitu ya, Ya. hanya mengungkapkan perasaan apa yang sedang dia rasakan. Di awal dari pertanyaan-pertanyaan biasa aja sebetulnya Bu, saya eh, pengennya dari dia menjawab seperti itu nanti Mhm. mulai muncul gitu rasa percaya dirinya gitu Bu. Oke. Ya, apa yang sudah Budai lakukan itu sudah bagus ya. Sudah bisa mengembangkan bagaimana keterampilan komunikasi dari siswa-siswinya. Nah, menurut Budai, kira-kira nih apa nih solusi yang terfikirkan sama Budai? Saya itu berpikirnya tadi walaupun saya sudah melakukan beberapa hal gitu ya Bu, Mhm. tapi itu belum direncanakan dengan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran. Jadi Oke. rencana saya ke depannya, saya ingin menyusun satu pembelajaran dengan cara menyusun Mhm. perencanaan pembelajaran yang baik Mhm. dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang memang tujuannya untuk mengaktifkan anak supaya lebih percaya diri dan aktif dalam berkomunikasi dengan sesama temannya begitu, Bu. Oke. Kira-kira nih menurut Budai siapa yang bisa membantu Budai dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, betul Bu. Memang untuk mengaktifkan anak dalam berkomunikasi sepertinya tidak hanya bisa dilakukan oleh saya sendiri. Contohnya misalnya dalam pembiasaan literasi itu saya juga perlu rekan sejawat untuk Mhm. membantu
terlaksananya program tersebut. Juga karena saya rencananya ingin menyusun satu perencanaan pembelajaran yang mengaktifkan komunikasi anak, begitu Mhm. saya rasa saya butuh seorang rekan yang rekan tersebut dapat mengobservasi jalannya proses pembelajaran saya di kelas. Apakah Oke. metode atau model yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan pelaksanaannya di kelas nanti, Bu, supaya saya Oke. juga dapat mengevaluasi yang sudah saya lakukan begitu. Oke, Budai. Kemudian kalau misalnya menurut Budai nih, ada nggak konsekuensi dari solusi yang tadi Budai sampaikan dari mulai membuat model, bukan membuat, menerapkan model atau metode yang tepat untuk siswa-siswinya Budai? Konsekuensinya berarti ya saya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk dapat menyusun satu rencana pembelajaran begitu. Mhm. Juga dengan keterlibatan rekan sejawat, berarti saya harus melakukan komunikasi yang baik untuk memintanya bisa berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran saya. Juga mungkin harus ada sosialisasi juga kepada siswa, bagaimana caranya mereka dapat eh, tampil percaya diri begitu. Jadi tidak hanya cukup dalam proses pembelajaran di kelas mungkin Bu, tapi Mhm. mungkin di kegiatan-kegiatan lain juga kegiatan mengaktifkan komunikasi itu bisa dijalankan begitu Bu, sehingga nanti mudah-mudahan terbawa di dalam kelas juga begitu. Oke, Budai. Menurut Budai nih, kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa efektif nih cara yang sudah Budai susun ini? Harapan saya sih Bu, harapan saya rencana yang saya susun ini mudah-mudahan ada di skala 8 keefektifannya gitu Bu. Oke. Mudah-mudahan dapat sesuai dengan skala yang saya harapkan begitu Bu. Mhm. Oke. Menurut Budai nih, kira-kira kalau misalnya nanti di lapangan, mungkin nggak ada kendala-kendala yang akan Budai hadapi? Kalau misalnya ada, apa yang akan Budai lakukan? Pasti saya rasa ketika kita melakukan satu rencana akan ada kendala-kendalanya ya Bu, terutama kalau menurut saya lihat dari keseharian siswa dan siswi di sekolah saya dalam penggunaan bahasa yang digunakan di keseharian itu mereka memang agak sulit untuk menerapkan atau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik begitu. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerahnya begitu. Jadi mungkin itu satu kesulitan tersendiri karena akan terbawa biasanya Bu di dalam kelas. Jadi anak itu kadang belum bisa membedakan mana harus berbicara formal gitu ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di dalam kelas pun kadang mereka masih mencampur adukan dengan bahasa daerah. Mungkin itu sih Bu salah satu kesulitan yang mungkin nanti akan saya hadapi begitu. Oke, Budai. Dari serentetan rencana aksi yang sudah Budai rencanakan tadi, lalu bagaimana komitmen Budai untuk menyelesaikan masalah ini agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik? Saya berkomitmen untuk tetap menyusun satu perencanaan pembelajaran dengan baik dan tentunya saya juga ingin kebutuhan belajar anak juga dapat terpenuhi. Saya sebagai guru harus melihat kebutuhan mereka. Mungkin saja memang ada beberapa anak yang tidak bisa dipaksa ya dalam arti kata dipaksa untuk bisa tampil di depan karena Ya. beberapa hal begitu kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak. Jadi mungkin nanti presentasinya selain bisa dilaksanakan di kelas, saya juga Mhm. bisa meminta anak itu melakukan presentasi di rumah, misalnya dengan cara dia merekam sendiri
presentasinya dan memperlihatkan hasilnya dengan diunggah di media sosial misalnya. Jadi anak tetap bisa mengkomunikasikan hasil dari proses pembelajarannya begitu, Bu. Jadi selain itu tadi menggunakan apa metode atau model pembelajaran, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya, itu ide yang bagus Budai. Selain kita memfasilitasi eh, pembelajaran untuk setiap peserta didik kita, kita juga mampu mengembangkan keterampilan berkomunikasi dari peserta didik kita. Nah, Budai sudah melakukan rencana aksi atau merencanakan apa yang akan dilakukan dengan baik. Kira-kira nih kapan bisa dilaksanakan Budai? Saya berharap untuk pertemuan selanjutnya di pekan depan itu sudah dilaksanakan. Jadi untuk pekan ini saya akan menyusun rencana pembelajarannya dan mudah-mudahan pekan depan sudah saya bisa implementasikan di dalam kelas, Bu. Oke, baik. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan Budai untuk mengimplementasikan rencana aksi yang sudah tadi Budai paparkan? Mungkin kalau untuk minggu depan 1 minggu juga sudah bisa saya laksanakan gitu Bu, 1 minggu ke Mhm, depan. Tapi untuk melihat hasilnya mungkin tidak bisa dilihat dalam 1 sampai 2 kali pertemuan. mhm. Jadi mungkin saya bisa melihat apa kenaikan dari keaktifan siswa itu mungkin di bulan-bulan selanjutnya gitu Bu, untuk melihat hasil secara keseluruhannya. Oke, Budai. Oke, Budai. Setelah kita ngobrol nih dari awal sampai sekarang, apa nih yang sudah Budai dapatkan dan apa yang Budai rasakan? Alhamdulillah ya Bu, setelah melakukan coaching dengan Ibu, ternyata banyak juga rencana-rencana atau ide-ide yang bisa saya keluarkan. Contohnya misalnya tadi tetap melaksanakan pembiasaan literasi, menyusun perencanaan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam berkomunikasi sehingga siswa lebih tampil dengan percaya diri. Juga tidak lupa sebagai guru kita harus melihat atau memperhatikan kebutuhan siswa dengan berbagai karakternya yang mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Adapun perasaan saya setelah saya melakukan coaching dengan Ibu, alhamdulillah lega dan saya optimis bisa menjalankan rencana aksi ke depannya, Bu. Ya, betul sekali Budai. Tugas saya hanya membantu Budai, tapi tetap yang menjadi problem solvernya atau yang menemukan masalahnya adalah Budai sendiri. Baik Budai, semoga Budai bisa melakukan rencananya dengan sangat baik dan dan menghasilkan hasil yang baik pula. Lalu kapan nih kita bisa ketemu lagi? Mungkin setelah saya melakukan pembelajaran 1 atau 2 pertemuan, jadi kira-kira pekan depan juga saya akan menghubungi Ibu lagi, Bu. Oke, baik. Pekan depan saya tunggu cerita selanjutnya ya. Ya, baik, Bu. Ya, baik. Jadi, mohon maaf untuk selanjutnya saya ada agenda lain. Nanti minggu depan kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya. Baik, Bu. Saya akan hubungi Ibu ya minggu depan. Ya, baik. Saya tunggu cerita selanjutnya. Saya pamit dulu ya, Budai. Ya, Bu. Ya, Bu, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara. Waalaikumsalam, Pak Bram. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Tadi bagaimana coachingnya? Iya, Pak. Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan baik, Pak. Dan alhamdulillah coach saya juga sudah menemukan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri, Pak. Ya, baik.
Nah, sebelum ke observasi, nanti saya akan memberikan umpan balik dulu terhadap Ibu ya Bu ya. Tadi Iya, selama Pak. proses pelaksanaan coaching, jadi Ibu tadi Bu Tiara selama proses pelaksanaan coaching sudah melaksanakan 3 kompetensi coaching dengan baik Bu. Tadi sudah ada kehadiran penuhnya atau presentnya, mendengar aktifnya, juga Ibu Tiara sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat coachingnya itu mempunyai ide-ide seperti itu Bu. Iya, Dan baik, alur Pak. tirta yang Ibu laksanakan juga eh, sudah berjalan dengan baik tadi dari mulai tujuan, identifikasi, terus rencana aksinya, terus tanggung jawabnya gimana. Tadi Ibu sudah menyusun sedemikian rupa sehingga eh, pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Jadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Tadi kemitraannya sudah dilaksanakan, proses kreatifnya sudah dilaksanakan. Ibu juga memaksimalkan potensi, menggali ide-ide dari coachingnya tersebut sehingga mendapatkan apa namanya solusi dari permasalahan Ibu. Terima Seperti itu, kasih, Bu. Bapak. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, ya. Setelah melaksanakan observasi, ya, apa yang dilakukan oleh Ibu selama proses coaching tadi, nah, yang menjadi indikator ketercapaiannya sudah tercapai atau belum, Bu? Ya, kalau menurut saya sudah tercapai, Pak, karena saya menggunakan teknik Tirta dari mulai Mhm. membantu coach untuk menentukan tujuan dari percakapan ini, kemudian mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu digali agar coach bisa Ya. menemukan solusinya, kemudian Mhm. membantu coach untuk merencanakan aksi apa saja yang harus dia lakukan agar solusinya dapat diselesaikan. Kemudian di poin yang terakhir, saya juga mengarahkan agar coach ini bisa komit dengan Mhm. apa namanya, dengan solusi yang sudah dipegang dan bertanggung jawab untuk Ya. menyelesaikannya, begitu Pak. Ya, baik, Bu. Ah, jadi Ibu sudah mencapai indikator ketercapaian pengembangan coaching yang diinginkan ya, Bu ya. Iya Nah, Pak. yang kedua yang ingin saya tanyakan, setelah tadi Ibu melaksanakan coaching bersama coachingnya, nah sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu beberapa apa ya, beberapa waktu kemudian ke depannya seperti itu, Bu? Ya, sepertinya saya masih harus terus latihan Pak dalam mengajukan Hmm, pertanyaan yang berbobot, sehingga hal iya. ini bisa membuat apa? Lebih mempermudah coach saya untuk mendapatkan ide atau inspirasi agar dia dapat menemukan solusinya Pak. Ya, betul, Bu. Jadi proses coaching ini butuh latihan-latihan ya, pelatihan-pelatihan secara terus-menerus ya, Bu ya, Iya supaya betul kita Pak. bisa melancarkan pertanyaan berbobot, bisa mendengar aktif, perhatian penuh, harus pelatihan secara intens. Nah, Betul seperti itu, Pak. Bu ya. Betul Nah, Bapak. mudah-mudahan coaching hari ini menjadi pembelajaran bagi kita, bagi Bu Tiara khususnya dan bagi saya umumnya, bagi kita semua umumnya, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lah dalam melaksanakan coaching ini ya Bu ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, pembelajaran Ibu itu tadi proses coaching Ibu itu mungkin kedepannya akan saya terapkan. Mungkin ada permasalahan yang sama yang bisa saya terapkan di proses coaching kedepannya seperti itu Bu. Baik Bapak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kedepannya semakin lancar ya Bu ya. Proses Baik coachingnya Pak, ya. terima kasih Sukses Pak. selalu untuk Ibu ya. Mohon Ya maaf Pak, saya terima ada kasih. waktu lagi Bu. Ada Iya Pak. keperluan lagi. Jadi mungkin dicukupkan sampai segini segini aja ya Bu. Ya Pak, terima kasih Pak atas masukan dan juga supportnya untuk saya Pak. Ya baik Bu. Terima kasih Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.